kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Kali ini kita ada kisah dari Sobat Mistis yang menceritakan pengalaman pribadinya menaiki salah satu kendaraan yang ada di Indonesia, yaitu berupa angkot. Pada awal semester perkuliahannya, sebuah kisah seram cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan sekitar warga Bandung. Bagai api yang menjalar di rerumputan yang sangat kering, cerita itu pun menyebar sangat luas. Cerita itu mengisahkan tentang angkot setan yang bergentayangan di sekitar wilayah tersebut. Tentu saja, sebuah cerita seram akan menemukan jalannya untuk menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat kampus. Kisah ini berawal dari kabar seorang mahasiswi yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada suatu malam. Setelah diselidiki, terungkap bahwa sebelum ia pingsan, mahasiswi tersebut sempat menaiki angkot dari arah Cileunyi menuju Jatinangor. Konon katanya, angkot yang ia naiki itu berisikan hantu, setan, atau jurik, apapun itu sebutannya. Mahasiswa itu ketakutan setengah mati sehingga ia akhirnya jatuh pingsan di tempat. Awalnya, narator dari Sobat Mistis ini menceritakan kisah ini agak sedikit ragu. Ia menganggapnya hanya sebagai sebuah hiburan semata, sebuah cerita seru yang dibagikan dengan kita semua. Namun, rasa ragu itu lenyap seketika ketika ia mengalami sendiri kejadian yang paling menyeramkan dalam hidupnya di dalam sebuah angkot, di sebuah pengalaman yang detailnya masih terpatri jelas di ingatannya hingga hari ini. Berawal pada waktu itu adalah tahun 2006. Sobat Mistis kita ini itu baru saja pulang mudik dari Sukabumi setelah menikmati libur panjangnya yang membuatnya betah di rumah. Seperti kebanyakan mahasiswa baru, ia masih sangat merindukan suasana rumah, sehingga rasa malas untuk kembali ke tempat kosnya di daerah Jatinangor begitu kuat. Ia memutuskan untuk berangkat sore, tak peduli jika harus tiba di kampus tengah malam pun. Toh, ia berpikir Jumat ia sudah ada jadwal kuliah pagi, jadi ia harus segera kembali. Kamis sore itu, sekitar pukul 3, ia sudah berada di terminal Sukabumi. Biasanya, ia naik bus dari jurusan Sumedang, namun sore itu, tak ada satupun bus Sumedang yang terlihat. Hingga menjelang pukul 5 sore, bus yang ia tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Ia pun berpikir bahwa, daripada sampai tengah malam, naik bus Garut aja. Pikirnya begitu. Akhirnya, ia pun menaiki bus menuju Garut, berencana untuk turun di tol Cileunyi, lalu melanjutkan perjalanannya menuju ojek atau menggunakan angkot jika masih ada. Cuaca di Sukabumi sangat gerimis sepanjang hari, dan mendung pekat menjadi pemandangan yang sudah pasti. Ia pikir hanya di Sukabumi saja, namun ternyata tidak. Sepanjang perjalanan, hujan tak henti-hentinya turun dengan intensitas ringan hingga sedang. Bus Garut yang ia tumpangi tidak terlalu penuh, mungkin karena bukan perjalanan akhir pekan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam saja, yang ia perkirakan paling lambat akan tiba pukul 11 malam. Namun perkiraannya salah, meleset sangat jauh. Pukul setengah 11 malam, bus masih berada di daerah Ciranjang. Jatinangor bahkan Bandung pun masih terasa jauh baginya. Hal itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan sangat panjang di area tersebut. Namun beruntungnya,
selepas kemacetan itu, perjalanan perlahan mulai lancar walaupun sedikit masih tersendat. Di luar memang masih hujan yang turun, tapi gerimis. Kegelapan malam membuat ia tak bisa menikmati pemandangan, hingga ia memilih untuk tertidur. Setelah lepas dari kemacetan, ia pun semakin terlelap. Ia pun mulai terbangun dengan suara kaget karena mendengar teriakan yang sangat keras dari kondektur yang mengumumkan bahwa bus yang ia tumpangi sebentar lagi akan sampai di ujung tol Cileunyi. Melirik pada jam tangannya, ternyata itu sudah pukul 1 lewat sedikit. Lama amat perjalanan, masa sampai Cileunyi jam 1? Ia terheran-heran setelah nyawanya terkumpul penuh. Ia pun bersiap-siap untuk turun. Karena bus ini jurusan Garut, ia memperhatikan bahwa jumlah penumpang di bus belum berkurang banyak. Ia menduga penumpang lain juga akan turun bersamanya di daerah tol Cileunyi, yang membuatnya sedikit merasa lega karena tidak akan merasa sendirian. Roda bus terus berputar, menyusuri jalan tol Padaleunyi. Kecepatannya melambat perlahan karena tak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol akhir. Namun, hujan masih turun sangat lebat di titik ini. Ia sudah berdiri dari duduknya dan dugaannya pun benar. Beberapa penumpang lain juga bersiap untuk turun di tempat yang sama, yaitu tol Cileunyi. Tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang. Namun, hal itu sudah cukup membuatnya sedikit lega. Ia kembali melihat jam tangannya karena sudah pukul 1 lewat 10 menit. Setelah melewati gerbang tol sekitar 2 atau 3 menit kemudian, bus akhirnya berhenti. Waktu itu, pemberhentian bus di ujung tol Cileunyi hanyalah di pinggir jalan, di depan warung-warung kecil yang sudah tutup, bukan di terminalnya. Dalam keadaan hujan yang cukup deras, ia akhirnya turun dari bus bersama dengan beberapa penumpang lainnya. Mereka berlarian menuju arah yang berbeda, menghindari hujan agar tidak basah kuyup. Ia bersama dengan 2 orang penumpang lainnya kemudian berteduh di depan warung kecil pinggir jalan yang gelap. Sementara itu, bus yang ia tumpangi melanjutkan perjalanannya. Kesunyian pun mulai terasa, kesunyian yang mencekam dan memunculkan angkot misterius. Beberapa menit lamanya ia berdiri untuk berteduh. Tak lama kemudian, ada sekitar 2 sepeda motor, yaitu ojek, yang datang untuk mendekat. Ia yang masih berharap akan ada angkot lewat dan melihat hujan yang juga semakin deras, tidak terlalu bersemangat dan tidak berniat untuk naik ojek tersebut. Ia membiarkan 2 orang yang bersamanya tadi pergi untuk naik ojek, meninggalkannya seorang diri. Ia memilih untuk tetap berteduh di depan warung yang cukup gelap, dengan harapan ada angkot yang akan lewat. Meskipun ia tahu itu mustahil di jam dan juga cuaca seperti itu. Suasana saat itu sangat amat sepi. Mungkin karena hujan yang sangat deras dan sudah lewat tengah pukul malam. Kendaraan yang melintas hanya sekali. Begitu terus selama beberapa menit. Kemudian, entah hanya perasaan saja atau seperti apa, ia merasakan suasana menjadi semakin sepi dan juga semakin hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali tidak ada pergerakan atau suara lain di sekitarnya. Berdiri di bawah atap warung, tubuhnya tetap basah terkena cipratan air hujan. Di menit berikutnya, suasana menjadi lebih seru ketika angin mulai bertiup kencang dan membuat hujan semakin sering membasahi tubuhnya.
Ia pun merasa menyesal mengapa ia tidak naik ojek saja tadi, malah memilih tabah untuk tetap menunggu angkot yang seharusnya ia sadari hampir mustahil akan melewat. Ia tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Ia belum juga melihat kendaraan angkot yang melintas. Sepi, kosong. Namun, ketika ia mulai meratapi nasib, ia pun mulai melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul mendekat. Kilatan cahaya lampu yang tidak terlalu terang seperti berjuang mati-matian untuk menembus gelap dan derasnya air hujan. Ia yakin itu adalah lampu mobil kecil yang jika dilihat dari bentuknya adalah angkot. Ia terus memperhatikan lampu mobil itu berjalan ke arahnya, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuatnya belum bisa melihat dari pemilik lampu itu dengan jelas. Semoga ini angkot, harapnya dalam hati. Ternyata benar, itu angkot. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, ia sudah bisa memastikannya. Angkot itu berhenti persis di hadapannya. "Kampus A, Pak?" tanyanya kepada supir. Pak supir pun mengangguk, lalu ia masuk ke dalam angkot tersebut. Meskipun kursi depan kosong, ia memilih untuk duduk di bagian belakang. Entah apa alasannya waktu itu. Setelah masuk, ia menyadari bahwa angkot itu dalam keadaan kosong. Hanya dirinya seorang yang menjadi penumpang. Karena itu, ia memilih duduk di dekat pintu. Tak masalah jika terkena air hujan. Toh, ia nyaris sudah basah kuyup sejak di warung tadi. Dan sepertinya Pak supir pun tidak berniat untuk menunggu penumpang lain. Setelah ia naik, angkot itu pun melaju walaupun secara perlahan. Dalam derasnya hujan, mereka menembus malam, menyusuri jalan yang sama saja sangat sepi. Sama sekali tidak ada kendaraan. Mungkin karena udah malam dan hujannya deras pula, pikirnya dalam hati saat melihat kondisi jalan yang aneh itu. Namun, ada satu keanehan lain. Ia merasa bahwa angkot yang ia naiki berjalan sangat-sangat pelan. Namun, ia berasumsi itu karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi, Pak supir berjalan pelan agar bisa mendapatkan penumpang lain di depan. Ia terus saja melihat ke depan, memperhatikan jalan. Di kejauhan, ia sudah melihat ada lampu lalu lintas atau stopan, jika kata orang Bandung. Ia sudah sampai di lampu merah ini. Angkot akan berbelok ke kanan, menuju kampus dan juga tempat kosnya. Namun sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot tiba-tiba berhenti seolah akan menaikkan penumpang. Ketika angkot itu berhenti, ia menggeserkan sedikit posisi duduknya untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata tidak ada orang, tidak ada penumpang yang masuk ke dalam angkot. "Gak ada yang naik, Pak, gak ada orang," katanya kepada Pak supir setelah ia celingak-celinguk memperhatikan sekitar. Tapi dengan anehnya, Pak supir menjawab dengan nada pendek. "Aya," katanya sambil terus melihat ke depan dan tidak menoleh ke arahnya. Mana penumpang sih? Orang gak ada siapa-siapa juga. Ia menggerutu dalam hati. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan lagi. Berjalan sama masih sangat pelan.
Ia yang masih kebingungan kembali melihat ke arah depan, memperhatikan jalan. Namun, belum juga sampai lampu merah, lagi-lagi angkot berhenti. Sama seperti sebelumnya, angkot itu seperti akan menaikkan penumpang, padahal tidak ada orang sama sekali, sepi. Sekali lagi ia berkata kepada Pak Supir, "Gak ada orang, Pak, kosong." Pak Supir lagi-lagi menjawab sambil terus menatap ke depan. Ayah, ia semakin bingung. Mana sih penumpangnya? Ia sama sekali belum melihatnya. Angkot kemudian berjalan lagi. Bedanya kali ini berjalan lebih cepat, tidak pelan seperti sebelumnya. Karena angkot sudah berjalan cepat, ia yang tadinya duduk sangat dekat di pintu dan menghadap ke arah depan, jadi sedikit duduk bergeser ke dalam dan membuatnya kini berhadapan bersampingan, bukan lagi melihat ke depan lagi. Nah, ketika ia sudah menghadap samping seperti ini, inilah yang akhirnya ia melihat sesuatu yang mungkin menjadi jawaban mengapa angkot-angkot tadi berhenti 2 kali secara misterius. Ia kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya, karena ternyata ada 2 orang penumpang yang duduk di dalam. Mereka duduk di belakang, berhadapan, keduanya laki-laki. Kapan mereka masuk? Dalam hatinya. Ia yang duduk di samping pintu sejak tadi tidak melihat sama sekali. Sementara itu, angkot berjalan semakin cepat. Ia yang mulai semakin ketakutan, sudah tidak lagi memperhatikan jalan. Kedua lelaki ini terus menundukkan wajah. Sementara ia memandang mereka sekali. Pak, kiri Pak. Ia memberanikan diri untuk meminta angkot itu berhenti. Rasa takut semakin menjadi. Setelah berkata begitu, ia kembali menoleh ke belakang. Betapa kagetnya ia ketika melihat 2 orang lelaki, yaitu penumpang seram itu, sudah tidak duduk di tempat semula yang berada di ujung angkot. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapannya dan yang satunya lagi duduk di sebelahnya. Saat itulah ia melihat wajah mereka dengan sangat jelas. Wajah lelaki itu pucat pasi, berlumuran darah, seperti saja baru mati karena kecelakaan. Ia pun mencium bau amis, bau anyir yang sangat tidak mengenakan. Ia semakin panik, lalu refleks menggebrak langit-langit angkot dengan keras. Pak, berhenti Pak! Ia berteriak sekuat tenaga. Kemudian, angkot yang tadinya melaju cepat, perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah berjalan sangat pelan, ia nekat untuk melompat turun. Hasilnya, ia jatuh terduduk di pinggir jalan. Namun, tidak ada yang peduli karena sudah malam. Yang terpenting, ia berhasil keluar dari angkot yang menyeramkan itu. Setelah ia berhasil keluar, ia melihat angkot itu terus melaju perlahan sampai akhirnya hilang di telan gelapnya malam dan derasnya hujan. Pengalaman itu menjadi bukti nyata baginya bahwa cerita tentang angkot setan di daerah Jatinangor bukanlah sekedar mitos belaka. Setelah kita menyelami kisah-kisah mistis dan menegangkan di balik rel kereta Bintaro, stasiun Manggarai, hingga angkot berhantu di kota Bandung, mungkin ada sobat mistis yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat cerita-cerita ini begitu kuat dan terus berkembang di masyarakat? Apakah ini hanya sekedar mitos atau ada benang merah yang menghubungkan semua fenomena tak kasat mata ini? Di segmen terakhir nanti,
kita akan mencoba untuk menarik kesimpulan, memahami mengapa legenda urban ini begitu melekat dalam budaya kita. Dan bagaimana batas kenyataan dan dunia lain ini menjadi begitu tipis di tempat-tempat yang paling menyimpan sejarah yang gelap. Jangan lewatkan di misteri malam selanjutnya. Percaya atau tidak, misteri menjelma.